Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 181, Pertempuran Kota Kekaisaran 13. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa bela diri yang kedua. Mata Cheng Jian menyipit dengan sikap berwibawa saat dia mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan. Kemampuan bawaan jiwa bela diri yang kedua. Kemampuan untuk menyembunyikan. Sungguh kemampuan bela diri yang kuat. Pada saat ini, seorang jenderal kekaisaran Duan Ren di belakang Duan Wuhen tidak dapat menahan diri untuk berseru, bahkan aku tidak dapat mendeteksi napas Huang Xiaolong saat ini. Dia adalah ahli Xiantian Orde ketiga. Bahkan seorang ahli Xiantian tingkat ketiga tidak dapat mendeteksi kehadiran Huang Xiaolong, orang dapat membayangkan betapa hebatnya kemampuan bela diri kedua Huang Xiaolong. Di luar arena pertempuran, banyak ahli yang menyaksikan juga tercengang. Sekali lagi, kerumunan itu gempar. Cui Li, Pang Yu, dan yang lainnya juga mencari dengan mata dan indera spiritual mereka, mencoba melihat apakah mereka dapat mendeteksi kehadiran Huang Xiaolong di panggung. Saat semua orang masih mencari bayangannya, Huang Xiaolong tiba-tiba muncul di udara di atas di belakang Xie Putih, melancarkan serangan telapak tangan yang diarahkan ke punggung Xie Putih. Tepat saat Huang Xiaolong hendak berhasil, api hitam yang menyelimuti Xie Putih berkobar, menelan area di sekitar Xie Putih dalam api. Ekspresi Huang Xiaolong berubah serius dan segera menarik telapak tangannya sambil mundur ke belakang. Xie Putih berputar ke belakang. Sekali lagi, keduanya berdiri berhadapan di atas panggung. Di udara, baik naga hitam maupun Phoenix api hitam masih bertarung, auman naga dan teriakan burung Phoenix bergema tanpa henti di telinga orang-orang. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dari arena pertempuran, melonjak keluar dengan panggung sebagai pusatnya, bergemuruh seperti guntur. Matahari yang cerah di atas tidak terlihat sama sekali, seluruhnya tertutup oleh api hitam dan energi yang dipancarkan oleh naga hitam dan burung Phoenix api hitam. Melihat Xie Putih, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Seluruh tubuh Xie Putih terbungkus dalam penghalang api hitam pelindung, dan sepertinya tidak ada cara untuk mendekatinya dalam jarak 10 meter. Dia perlu memikirkan cara untuk menembus penghalang api hitam itu. Pada saat yang sama, Xie Putih juga mengerutkan kening sambil memperhatikan Huang Xiaolong. Saat Huang Xiaolong menyembunyikan dirinya, Xie Putih sama sekali tidak menyadari kehadirannya, atau lokasinya. Mengalahkan Huang Xiaolong jauh lebih sulit daripada yang dia duga. Dua cahaya dingin terpantul di tangan Huang Xiaolong. Ia memanggil pedang Asura, menggenggamnya di telapak tangannya. Sayap iblis di punggungnya terentang dan Huang Xiaolong menggunakan bayangan hantu pada saat yang sama, mengayunkan pedang ke arah Xie Putih. Amarah Raja Neter. Dua sorotan cahaya pedang itu bagaikan letusan gunung berapi berusia 1000 tahun yang bangkit dan menyembur keluar, mirip dengan serbuan ribuan binatang buas atau pasukan kavaleri yang terdiri dari jutaan prajurit. Serangan itu pun langsung mencapai Xie Putih. Terlalu cepat. Xie Putih tercengang. Api hitam pelindung yang menyelimuti Xie Putih bangkit, dan serangan murka Raja Neter benar-benar larut di bawah panasnya api hitam, tertelan. Roh bela diri tingkat 13 tingkat pertama, api hitam milik Black Flame Phoenix dikatakan mampu membakar semua makhluk, dan telah terbukti bahkan dapat melahap cahaya bilah serangan yang berasal dari Blades of Asura. Setelah api hitam meleleh dan melahap Wrath of the Nether King milik Huang Xiaolong, Xie Putih berkedip dan menghilang. Ia muncul kembali dalam jarak beberapa meter dari Huang Xiaolong dengan serangan jari lainnya, tetapi ini bukan pengulangan Mirage Void Finger dari sebelumnya. Jari Meteor. Dengan satu titik, beberapa sidik jari surrealis yang berbeda muncul entah dari mana dan terpisah, seperti hujan bintang jatuh yang menargetkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak bersembunyi atau menghindar kali ini. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya juga. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar, menghantam jari meteor yang datang. Zi. Gelombang kejut menggema tanpa henti. Di luar arena pertempuran, gelombang kejut yang menghantam telah menyebabkan rasa sakit yang menusuk pada gendang telinga para ahli dan membuat mereka takut dengan tingkat pertempuran. Dalam tabrakan serangan dua jari, Huang Xiaolong terhuyung mundur 3 langkah dari kekuatan itu. Meskipun Huang Xiaolong menelan banyak mutiara naga api dan buah sikas selama kultivasinya yang meningkatkan pertahanan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi daripada para prajurit di alam yang sama, membuat pertahanannya hampir sebanding dengan Xiantian Orde kedua, Xie Putih juga memiliki pertemuan kebetulannya sendiri. Selain itu, ia memiliki sumber daya keluarganya. Pertahanan fisik dan kekuatan Xie Putih hampir mencapai ahli Xiantian Orde ketiga. Jari meledak api. Siluet Xie Putih memudar, melanjutkan serangannya terhadap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengaktifkan kemampuan roh bela dirinya, penyembunyian ruang, dan menghilang dari pandangan. Serangan Xie Putih sekali lagi hanya sia-sia. Permainan berlangsung dengan satu orang menyerang sementara yang lain mundur dan sebaliknya. Satu serangan demi satu serangan, seluruh panggung pertempuran menjadi rusak dan hancur karena kedua serangan itu. Lubang seukuran jari, telapak tangan.
Bahkan kepalan tangan berserakan di panggung. Begitu saja, Huang Xiaolong dan Xie Putih bertukar lebih dari selusin pukulan. Beberapa prajurit yang lebih lemah di luar arena pertempuran hampir tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Bang! Keduanya terpisah setelah tabrakan terakhir, berdiri di sisi panggung yang berlawanan. Dalam selusin pertukaran terakhir tadi, keduanya tampak setara di permukaan tetapi para ahli dengan mata tajam dapat melihat Huang Xiaolong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena kemampuan bela diri Huang Xiaolong untuk bersembunyi, dia mungkin sudah kalah sejak lama. Tidak peduli apakah itu kekuatan, ki pertempuran, atau kecepatan, Huang Xiaolong lebih lemah dan lebih lambat dari Xie Putih. Tiba-tiba, pada saat itu, suara rengekan naga bergema, menarik perhatian semua orang. Mendongak, semua orang melihat dua roh bela diri yang sedang bertarung, naga hitam ilahi dan Phoenix api hitam. Cakar Phoenix api hitam menemukan celah dan menembus punggung naga hitam ilahi. Sisik naga jatuh, sementara darah turun dari udara. Naga hitam ilahi terluka. Melihat ini, ekspresi Huang Xiaolong berubah serius dan dia melompat ke kepala naga hitam ilahi. Setiap gerakan diikuti dengan saksama oleh kerumunan karena pada saat berikutnya, cahaya biru muda berkedip-kedip di sekitar tubuh naga hitam itu. Bagian yang terbakar oleh api hitam Phoenix api hitam perlahan berhenti berdarah. Sisik naga baru tumbuh dengan cepat saat lukanya sembuh. Mata semua orang terbelalak kaget saat semua orang menyaksikan kejadian yang terjadi di depan mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana luka naga hitam ilahi itu bisa sembuh begitu cepat? Itu Huang Xiaolong. Kemampuan bawaan roh bela diri ketiga Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar memiliki kemampuan roh bela diri ketiga. Beberapa ahli menduga, alasan di balik pemulihan cepat naga hitam ilahi adalah karena Huang Xiaolong mengaktifkan kemampuan roh bela dirinya yang ketiga. Kerumunan orang tercengang karena terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa Huang Xiaolong akan memiliki kemampuan bela diri yang ketiga. Di dunia roh bela diri, memiliki kemampuan roh bela diri kedua sudah cukup untuk menimbulkan rasa iri, namun Huang Xiaolong ini ternyata memiliki yang ketiga. Cui Li, Pang Yu, Dai Sani, dan yang lainnya melompat dari tempat duduk mereka. Meskipun Duan Wuhan dan Cheng Jian berhasil mengendalikan diri dan tetap duduk, keterkejutan tampak jelas di wajah mereka. Ada orang yang memiliki kemampuan roh bela diri ketiga di dunia roh bela diri, tetapi di seluruh benua angin salju, jumlahnya tidak melebihi jari di kedua tangan. Selain itu, baik Duan Wuhan maupun Kaisar Duan Ren sendiri tidak membangkitkan kemampuan roh bela diri ketiga. Xie Putih seperti orang lainnya, tertegun hingga linglung. Huang Xiaolong tidak hanya memiliki kemampuan bela diri ketiga, tetapi apakah itu harus sesuatu yang dapat membantunya menyembuhkan luka-lukanya? Kemampuan pemulihan instan sama bergunanya dengan penyembunyian luar angkasa dan secara lebih ringkas dapat digambarkan sebagai kemampuan yang menantang surga. Sebenarnya, kemampuan roh bela diri ketiga Huang Xiaolong, pemulihan instan, dulunya hanya mampu memulihkan ki pertempuran yang terkuras. Namun, setelah Huang Xiaolong menerobos ke alam Xiantian, ia baru-baru ini menyadari bahwa kemampuan roh bela diri ketiganya benar-benar mengalami beberapa perubahan dan berevolusi. Tidak hanya dapat memulihkan ki pertempuran yang terkuras, ia juga mampu memulihkan vitalitas. Setelah mengatasi keterkejutannya, Xie Putih pun bergerak ke samping roh bela diri Black Flame Phoenix-nya sambil menggoyangkan tubuhnya. Ia berbicara perlahan, aku tidak menyangka kau akan memiliki kemampuan roh bela diri ketiga, tetapi kau mungkin memiliki roh bela diri lain, kan? Semangat bela diri yang lain. Mendengar ini, orang banyak tercengang. Kata-kata Xie Putih berarti. Kepala-kepala hampir putus dari leher mereka saat mereka berputar untuk melihat Huang Xiaolong. Mungkinkah Huang Xiaolong benar-benar? Huang Xiaolong terkejut. Xie Putih dapat menebak bahwa dia memiliki jiwa bela diri kedua. Naga biru, keluarlah. Karena rahasia itu tidak dapat disimpan lebih lama lagi, Huang Xiaolong tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dengan panggilan keras, tubuh Huang Xiaolong meledak dalam cahaya biru es yang berkilauan. Di hadapan tatapan tercengang itu, raungan naga biru ilahi yang besar mengguncang langit saat melayang di belakang Huang Xiaolong. Saat naga biru muncul, tekanan yang jauh lebih kuat daripada naga hitam membayangi aura Phoenix api hitam. Itu adalah kekuatan naga yang mampu menghalangi dunia. Pada saat yang sama, momentum Huang Xiaolong meningkat tajam.